Samsudin menggali sumur. Yang jawab salam saya panjang umur. Buah durian banyak durinya. Yang jawab salam saya banyak duitnya. Makin kencang aminnya. Saya ulang sekali cuy lai. Cik lai. Saya ulang cik lai. Betul ya? Cik lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah suara sisa-sisa aja lagi nih. Sudah titik berapa ini? 13. Allah. Tapi alhamdulillah semangatnya masih sangat semangat. Alhamdulillah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bareng-bareng sadaqallahul azim. Sadaqallah. Masya Allah. Nampak dari bunyi sadaqallahul azimnya, insya Allah habis Quran semua. Nampak dari bunyi aminnya agak meragukan. Ayahanda ibunda tercinta, para alim ulama, para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh adat, baik yang punya tokoh ataupun tak punya tokoh, insya Allah Allah muliakan kita semua. Amin. Terkhusus untuk Bapak Wali Negari, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Beliau membawahi 13 jorong. Ya betul ya. Masya Allah. Pusing nggak tuh? Pusing? Enggak? Enggak juga? Alhamdulillah. Tapi ingat, ini menjadi wali itu enggak gampang. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Maka kita harus doakan yang baik-baik. Jangan mentang-mentang tak dikabulkan baru berapa ini. Bapak ini mudah-mudahan kalian jangan. Doakan yang baik-baik. Pemimpin kita juga, presiden kita, gubernur kita, doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin Allahumma amin. Seorang Nabi Musa saja ketika ingin menghadapi Fir'aun, tahu Fir'aun? Tahu dari mana? Satu letting sama dia. Masih disuruh berdoa, doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masih disuruh berdoa. Ya. Ini Fir'aun, orang yang paling dilaknat sama Allah. Salah satu orang yang paling dilaknat sama Allah adalah Fir'aun. Saking dilaknatnya orang ini, tak ada orang yang mau pakai nama dia. Coba di 13 jorong ini ada namanya Fir'aun di sini, Pak? Hah? Ada? Sama dengan Abu Lahab.
Abu Lahab juga itu dilaknat juga sama Allah. Kan ada ayatnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ma aghna anhu maluhu. Itu ayat untuk Abu Lahab. Apa artinya Abu Lahab? Abu, bapak. Lahab artinya? Lahab artinya? Makan. Iya. Makan. Orang lahap kali makannya tuh, ya kan? Bukan itu, bukan. Ini lahab pakai B. Lahab. Coba ulang. Lahab. Tak ada orang yang mau pakai nama Abu Lahab ini. Abu Lahab ini itu nama kerennya. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Dipanggil dia Abu Lahab karena dia orangnya ini sangat ganteng. Abu, bapak. Lahab itu api yang menyala-nyala. Jadi kalau Abu Lahab datang, itu ibarat api yang menyala-nyala saking gantengnya. Oh, pamannya Nabi. Makanya ibu-ibu yang punya suami yang ganteng, panggil dia Abu. Pula dipanggil Abu Lahab suaminya. Mau dipanggil suaminya Abu Lahab? Janganlah. Ya. Ayahanda ibunda tercinta, salam hormat dari kami. Kami biasanya orang panggilnya Syawal Mubarak. Ustaz Syawal atau Ustaz Daeng atau Daeng Syawal, silakan aja. Klik di TikTok ya. Daeng Syawal keluar 3,2 juta followers. Alhamdulillah. Ada yang pakai TikTok di sini? Ada? Udah follow belum Daeng Syawal? Kau giliran Ayu Ting Ting kau follow kau. Ayahanda ibundaku tercinta, ya kami awali dengan perkenalan karena kata pepatah tak kenal maka ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Karena ada tuh lagunya. Tak kenal makanya ta'aruf, ya. Kami diamanahi sebagai imam di Masjid Marinir Angkatan Laut Jakarta Selatan, Cilandak KKO. Sekaligus diamanahi, saya sedikit izin meluruskan Pak MC, kami bukan imam di Masjid Istiqlal, kami Bilal, muadzin. Kecuali nanti imamnya nggak ada, baru kita masuk. Alhamdulillah pernah juga jadi imam. Alhamdulillah. Tahu Masjid Istiqlal? Tahu? Udah pernah ke sana? Alamak. Belum lagi? Masjid terbesar di Asia Tenggara, luasnya kurang lebih hampir 10 hektar area. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya tanah 10 hektar mau diapain? Bikin sawit. Mata duitan juga. Oh enggak Ustaz. Justru daripada itu 10 hektar itu saya tanam sawit, hasil dari sawit itu aku bangun masjid Ustaz. Aku bantu anak yatim, bantu Palestina. Itu baru keren. Karena jadi orang muslim harus mapan 3 hal. Mapan iman, mapan ilmu, mapan ekonomi. Kau mapan iman, tidak mapan ilmu, kau ibadah tapi batal sholatmu, kau nggak tahu karena ilmumu tak punya. Ya, hati-hati. Mapan ilmu, tak mapan iman, bodoh-bodohin orang. Berapa banyak orang yang membodoh-bodohi. Satu kali klik di WhatsApp, hilang semua ratusan juta di rekeningnya. Gara-gara satu klik doang tuh. Itu ilmu apa enggak tuh? Ilmu. Luar biasa canggihnya itu. Tapi dia tak pakai iman. Maka konsep dalam Al-Quran dikatakan Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Kau nuntut ilmu, kau membaca, kau kuliah, kau sekolah, bismi rabbik. Jangan lupa tuh. Passwordnya, kata sandinya, bismi rabbik. Dengan nama Tuhanmu. Kamu sekolah bukan karena kau ingin pintar ataupun mau dapat ijazah. Ya, ijazah itu tanda pernah kau sekolah. Bukan pernah belajar, bukan. Belajar lain lagi. Ijazah gampang. Tinggal kita beli keluar tuh. Ya. Kau mapan iman, mapan ilmu, tak mapan ekonomi, kau minta-minta. Kismin namanya. Apa namanya? Kismin. Maka kita harus kaya. Nah, itulah tadi. Kalau kita punya 10 hektar, ya udah. Kita tanam sawit, tanam karet. Apa lagi di sini? Durian, apa? Duit. Tanam duit. Hah? Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ayahanda ibunda tercinta. Jadi belum pernah ke Istiqlal? Belum? Malam ini alhamdulillah. Tak usah jauh-jauh datang ke Istiqlal. Sekarang orang Istiqlalnya yang jauh-jauh datang kemari. Alhamdulillah. Iya. Saya berdiri apa duduk ini? Diri. Hah? Diri ya, mohon izin Pak Wali. Siap. Ya. Lanjut. Lanjut. Kita berdiri di sini, ngumpul di sini dalam rangka program peduli Palestina. Ayahanda ibundaku, kita di sini ngaji enak, duduk kumpul bersama. Nih, kita ngumpul sama bocil-bocil, sama anak kita, sama istri kita. Kipasnya ada, listriknya ada, makanannya ada, minumnya ada, semua lengkap. Fasilitas. Saudara-saudara kita di Palestina sana tak ada lagi nikmat dunia. Listrik tak ada, makanan tak ada, minuman juga nggak ada. Maka kita sangat bersyukur. Kita merdeka. Berapa banyak ya paginya dia bersama keluarganya, ternyata belum juga siang sudah mati. Berapa banyak yang jadi janda, berapa banyak yang jadi duda. Maka kita harus syukuri ya keadaan itu dengan banyak-banyak berzikir, hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah malam ini luar biasa. Kita kerjasama kompak, yang bocil-bocil, yang bapak-bapak, ibu-ibunya nampaknya yang kurang banyak nampaknya. Entah lagi nonton sinetron kayaknya. Ya. Allahu Akbar. Nah, ayahandaku, ya, nih bocil-bocil begini, biarin aja mereka. Jangan sampai dilarang. Mereka berisik, lari-lari dalam masjid, jangan dimarahin. Dituntun, diarahkan, jangan dibinasakan. Ya, ini kadang ada pengurus DKM kejam kali sama bocil-bocil, kasihan. Bagi kalian, berisik saja. Orang lagi sholat, ganggu saja. Ya enggak? Ada enggak DKM begitu? Ada? Ada di sini. Pelan-pelan lah Pak. Nih perhatikan nih ayahandaku para pengurus. Ya, saya nggak ada janjian sama bocil-bocil, tapi saya sampaikan. Kenapa tuh? Mending ya lebih baik anak-anak lari-lari di dalam masjid daripada anak-anak lari dari masjid. Sekali lagi saya ulang. Mending anak-anak lari-lari dalam masjid daripada anak-anak lari dari masjid. Ya enggak? Ya enggak? Ini kadang masjid ya Allah isinya 60 tahun ke atas. Kita masuk udah rasa balsem, geliat.
GPU, la ilaha illallah. Macam ada papan di depan masjid. Masjid khusus untuk umur 60 tahun ke atas. Nggak, ini masih apa namanya? Baitur Rahman. Ini Baitur Rahman namanya. Jangan sampai namanya Baitur Rahman tapi orangnya gualak-gualak. Harus Rahman, lemah lembut, berkasih sayang. Memang bocil-bocil begini masa-masanya begini. Nah, biarin aja tuh. Memang lagi masa-masanya. Yang salah itu kalau tidak dibimbing. Ya, sayang, nanti kalau nggak berisik, Om kasih hadiah nih. Ya, kasih hadiah ini. Bukanlah begitu. Kasih hadiah, belikan ciki apa kek. Ya, begitu caranya. Ibu-ibu kalau ada punya anak atau ponaan atau cucu, ya, kecil, anak masih kecil seumuran begini, di ujung aja ditembak begini, nah, sakit tuh. Iya, ya enggak? Ya enggak? Bawa ke rumah sakit. Ini memang masanya mereka lari-lari, main-main, jangan dipaksa. Ya, kecuali sudah berjenggot, beruban, berkumis, lari-lari dia dalam masjid. Itu kalau gitu yang binasakan itu, bawa ke rumah sakit jiwa tuh. Periksa. La ilaha illallah. Nah, makanya begini harus ya ini dibina ini. Rangkul mereka, bukan dipukul, rangkul mereka, sayangi mereka. Nah, meskipun paling banyak ini masih ada sisanya. Di sana udah wassalam tuh. Piring udah wassalam. Nggak apa-apa, biarin aja. Memang mereka hadir salah satu niatnya memang begitu. Tapi nggak apa-apa, mereka itu nangkap itu. Kita nggak tahu 20-30 tahun kemudian mereka lah yang meneruskan perjuangan kita. Ya apa enggak? Makanya hendaku ibundaku nih, kalau kita ke masjid, kita pegang tangan anak kita nih, bisikkan dalam hati, ya. Nah, kalau perlu sampaikan, nah, hari ini Abina yang pegang tanganmu, tuntun tanganmu ke masjid. Kalau abimu umur panjang 20-30 tahun, 40 tahun kemudian, kamu lagi yang tuntun tangan saya ke masjid, nak. Ya enggak? Nanti yang tuntun kita siapa kalau bukan anak kita? Sendal pun tak bisa masuk lagi. Macam-macam sudah, ya enggak? Ya. Iya, kadang udah kebalik, kanan di kiri, kiri di kanan. Maka jangan galak, ajarkan begitu. Nah, hari ini aku yang tuntun, nak. Nanti kelak itu sedih rasanya tuh. Itu kita ajarkan, sampaikan, ucapkan kalau perlu. Ya, jangan galak-galak. Kita bareng di sini, enak sekarang. Kita merdeka. Di sana saudara-saudara muslim kita, mereka sholat berjamaah di tengah reruntuhan bangunan. Mereka sholat berjamaah di banjir darah, bukan banjir air. Kita di sini enak masih banjir air. Kita banjirnya di sini air apa? Air, hujan. Di sana hujannya hujan bom, hujan peluru. Kita enak, super enak. Maka rajin-rajinlah datang ke masjid. Rajin-rajinlah jaga sholat 5 waktunya. Masjid kita sudah cantik, ya, udah megah, karpetnya mantap. Ini karpetnya mantap ini. Mungkin sekitar 500-600 ribu ini per meter ini. Ya, apa lebih 700-an ya? 510, tuh betul kan? Ustaz penjual mana karpet? Bukan. Aku tahu harga-harga beginian, ya. Karpet merahnya juga hampir sama kayak Istiqlal, warna merah begini juga. Karpet sudah bagus, masjid sudah cantik, tak datang juga ke masjid. Pak Imam, izin Pak Imam, di sini sok paling banyaknya berapa kalau 5 waktu? Hah? Izin Pak Imam. Oi.
Di sini shop paling banyak berapa Pak Imam? Mohon izin. Berapa banyak? Maghrib berapa? 1 shop. Isya? Setengah. Personilnya berkurang. Kalau subuh? Maghrib aja 1 shop Ustaz, apalagi subuh. Subuh ini memang orang-orang pilihan. Kadang kita kasihan ya Allah. Apa tuh? Udah merah. Oh. Terima kasih perhatian memang. Saya ada enggak dia? Insyaallah. Terima kasih Ustaz Enggal. Ya. Maka rajin-rajinlah ke masjid. Saudara kita di sana meskipun itu hujan bom, masih dijaga sholat jamaahnya. Hujan peluru mereka masih dijaga sholat jamaahnya. Kita merdeka, tak ada apa-apa, tak ada yang ganggu. Yahudi tak ada, ya, nggak ada yang ganggu kita. Ada nggak yang ganggu kita kalau datang ke masjid di sini? Ada? Ada yang ganggu? Tak ada. Datanglah ke masjid. Atau ini setiap waktu sholat ramainya begini? Setiap waktu sholat ramainya begini? Hah? Apa tumpah sampai keluar-luar? Sakit tumpah-tumpahnya keluar, tak ada lagi orang di dalam. Allahu Akbar ya Rabbi. Ya, udah mantap masjidnya. Syukuri dengan menjaga sholat 5 waktu. Ya, karena saya yakin kalau ayahanda ibunda mau bantu orang-orang Palestina, salah satu di antaranya adalah pertama, kalau mau berangkat, berangkatlah ke Palestina. Siap berangkat ke Palestina? Muka-muka meragukan memang. Siap berangkat ke Palestina? Pasukan Palestina habis 30 juz Al-Quran di luar kepala. Sama dengan jamaah Masjid Baitur Rahman. Habis 30 juz juga di luar kepala juga. Ya, habis 30 juz juga nggak kita? Di luar kepala ya? Di luar jauh, di luar kepala juga. Allahu Akbar. Mereka habis 30 juz juga di luar kepala. Kalau kita di luar kepala. Itu pun udah sama juz mangga, juz apel sudah. Ya Rabbi. Maka ayahanda ibundaku, karena kita terhalang oleh waktu dan juga jarak, nih saudaraku, teman-teman semua, asalkan ayahanda ibunda tahu, dari jalur Rafah yang berada di Gaza itu di Palestina, dari Rafah keluar jalur menuju Mesir itu membayar $5.000 untuk keluar perbatasan saja. Ya, $5.000 itu kurang lebih 80 juta lebih. Untuk keluar doang, ini garis nih, kita keluar, nah ini bayar 80 juta. Ini bukan kaleng-kaleng, di sana masalahnya luar biasa. Jadi kalau ayahanda ibunda mau lihat keimanan siapa yang paling kuat di muka bumi ini, di sanalah paling kuat. Ya, sedahsyatnya masalah kita nggak ada apa-apanya bos. Kita paling apa kita? Masalah kita apa? Bapak-bapak apa masalahnya Pak? Hah? Masalah apa? Punya masalah apa? Paling apa? Bertengkar sama istri. Atau kalau bukan bertengkar dimarahin sama istri. Atau pinjol pula. Ada juga pinjol di sini. Ada. Ini gawat sekarang. Anak-anaknya game online, bapak-bapaknya judi online, ibunya pinjam online. Jadilah keluarga oleng-oleng. Ada jamaah baru tadi siang ngomong 4 mata. Boleh 4 mata Ustaz? Jangan 4 mata, 3 mata pun oke.
Ustaz, mohon doanya Ustaz, supaya saya tidak terlilit utang riba. Hati-hati. Pinjol itu luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh riba. Amin Allahumma amin. Yang bisa berangkat, berangkat. Yang kedua, kalau kau bisa bantu Palestina punya harta, maka sisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu 80 juta tadi, itu baru keluar dari Rafah ke Mesir. Belum kalau mereka ke Indonesia. Beberapa bulan lalu, teman kita, saudara kita dari Palestina langsung datang dia. Ya, sahabat kami nelpon, Ustaz, ada di Istiqlal Ustaz? Ada. Boleh kami datang ke Istiqlal? Silahkan. Datang mereka, ya, berdua. Sama-sama orang Palestina. Satu orang baru nyampe dari Palestina, pulangnya melalui jalur Mesir. Yang kedua ini Syekh Mahmud, adiknya Syekh Ahmad. Nah, sudah agak bisa lah berbahasa Indonesia. Datang dia ke Istiqlal. Dari baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, langsung datang ke Istiqlal. Kita ngobrol itu nggak sanggup kita. Baru saja cerita yang kita dengar tak sanggup sudah. Tak kuat hati kita mendengarnya. Jangankan itu, anak kita baru pulang dari rumah tetangga aja dengan